untuk nyapres itu tidak boleh nebeng popularitas orang lain, tidak boleh. Ya. Dia harus promote himself. Who am I? Ya, leadershipnya mesti ada. Ya? Harus ada. Ya, jadi tidak perlu seorang capres itu nebeng dengan kabarnya presiden itu vote for, tidak boleh itu. Selamat siang, Opa. Selamat siang. Opa Sidarto Danu Subroto, SH. Ada Dr. Handes di depannya. Ya. Nah, ada juga orang pakai Dr. Handes di rumah saja. Ya kan? Bla bla bla, SH-nya tuh susah hidup. Tapi kalau Opa ini tidak di rumah saja. Ya kan, Haji Sidarto Danu Subroto senang hidup. Ya, insya Allah. Ya. Nah, insya Allah. Artinya dan tidak dua aja kentayangan. Malah masih ngintrik sana sini. Bikin suasana politik nasional kita agak goyang ya. Enggak, supaya hidup. Iya. Karena kalau dalam usia seperti Opa ini 87 tahun Ya. plus 3 bulan plus berapa hari kali. Ya. Jadi 87 tahun itu nggak main-main, itu nggak mungkin. Kalau di rumah saja udah mulai pakai kursi roda itu. Iya, betul. Nah, tapi kan Opa fresh. Iya, insya Allah. Karena berpikir terus untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini juga pasti ada titisan-titisan Bung Karno ya. Ya, insya Tidak Allah. boleh berhenti berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Insya Allah. Itulah yang kita lihat Opa kita ini. Saya kenal Opa itu tahun 90-an. Kemudian kami sama-sama anggota fraksi PDI Perjuangan Ya. tahun 99 sampai 2004. Satu komisi. Satu komisi di Komisi 1. Bareng-bareng. Reformasi waktu itu ya. Ya, era reformasi. Jadi waktu itu kita belum berani bercanda sama Opa kan. Wah, wibawanya luar biasa itu, karismanya kan. Nah, tapi lama-lama lah. Orang tua bukan dibawa, orang tua. Lo enggak, memang betul. Kita awal-awal tuh nggak berani ngomong sembarangan. Lama-lama Opanya yang ngomong sembarangan. Jadi begitu Opa ngomong sembarangan, semua kita ini yang muda-muda, ayo. Nah, saya ingat di sela-sela kita selesai sidang, Opa mengajak kita ke, dulu itu di Bandung Opa punya kafe. Ya, itu ikut Arifin Panegoro, Ya, betul. almarhum Melono, semuanya ikut. Merozodo, Arifin, Ya. Sopan Sofian, semua kita diajak Opa itu ke kafe Dagu, Dagu Atas. Ya, Masih ada tuh kafenya, masih ada. masih ada ya. Kapan-kapan saya kepingin singgah. Nah. ada fotonya Opa nggak di sana? Enggak ya. Opa ini temannya luar biasa. Laki-laki mulai dari yang muda sampai yang tua. Ya. Perempuan juga mulai yang sangat muda sampai yang juga yang tua. Jadi semua kalangan tuh ditemani sama Opa, tidak pilih-pilih dia. Ya kan? Yang penting semuanya waktu itu 2014, 2019 harus dukung Jokowi. Ya. Nah, sekarang saya nggak tahu apakah ini Opa dukung Ganjar atau Prabowo, kan kita belum tahu nih. Ini Tapi pakaian saya ini. Kalau lihat bajunya udah pasti Ganjar. Dan baju ini kan didesain oleh Pak Jokowi ya, Opa ya. Nah, jadi kalau orang bilang Pak Jokowi itu kesana kemari, sebenarnya kita lihat bukti-buktinya aja. Ya, baju yang didesain untuk Ganjar ini adalah dari Pak Jokowi. Anaknya Gibran dukung Ganjar. Anaknya dan menantunya sudah buat Bobby. pernyataan mendukung Ganjar. Jadi
keluarga Pak Jokowi juga mendukung Ganjar. Jadi udah jelas lah. Jangan sampai lagi dimain-mainkan, dikotak-katik lagi ya, diintrik lagi seolah Pak Jokowi ini tidak mendukung Ganjar. Ya. Tapi dari fakta yang ada sudah jelas. Ya. Oh, kalau soal persepsi itu macam-macam ya, Ya. Opa ya. Opa, bisa cerita sedikit Opa, bagaimana cerita awal kenal dan kedekatan Opa dengan Pak Jokowi? Waktu itu kita lihat, kebetulan saya di tes pilkada partai ya, Ya. ketua kehormatan. Waktu kita pilih jadi gubernur itu dia menampilkan diri sebagai sosok yang sederhana ya. Ya. Artinya dia justru dari calon-calon yang ada itu dia modal yang tidak banyak tapi banyak aktif mendekati rakyat ya. Belusuan ya. Belusukan. Terus Ya. saya pernah terawih di rumah saya hosting. Dia datang itu jam 10 malam itu baru ke titik yang keempat ya. Masih ada belusuan berikutnya yang dia selesai jam 2 pagi daily. Itu seorang calon gubernur Jokowi. Itu sudah jadi gubernur ya? Belum, masih. Belum, kan? Ya, waktu kita pilih, dia bilang bahwa dia tidak punya modal banyak, tapi dia modalnya adalah mendekati rakyat. Ya, lalu kita ketok milih dia. Jadi apa? Pak Jokowi ini model belusukannya ini kan menjadi tren akhirnya kan? Ya, Dan banyak juga calon-calon wali kota, bupati, gubernur sekarang begitu. sekarang mengambil tren Pak Jokowi. Ya, tapi terus terang, saya mau bilang bahwa dengan diklat rata kita SMP kelas 3 ya, NK per kapita masih kita $4.000 itu kita belum siap dengan demokrasi barat itu kita belum siap. Ya. Yang kita punya sekarang adalah demokrasi NPWP. Tahu? Apa itu? Nomor piro, ani piro. belum demokrasi sepenuh hati ya. Belum. Ya karena di barat itu tokoh itu dibiayai publik. Obama itu kulit hitam tapi karena dibiayai publik ya jadi presiden. Kita kalau kulit hitam dan kakek yang Islam itu impossible. Sulit kita minority menjadi kepala daerah atau jadi presiden itu sulit. Minority itu, very minority. Obama jadi orang itu ada. Kita ini untuk jadi itu harus membiayai publik. Jadi kalau Opa melihat ketika kita amandemen Undang-Undang Dasar 45 dulu ya, Ya, kemudian kita beralih dari yang kepala negara dipilih oleh MPR, kemudian kan di amandemen menjadi kepala negara dipilih presiden dipilih oleh rakyat. Ini kita belum siap itu ya. kalau presiden sama wakil rakyat ya, tapi untuk kepala daerah belum siap. Ya kan kita masih NPWP. Ya, NPWP. NPWP. Terus terang ya. Ya. Saya di rumah itu menanyakan calon-calon gubernur, bupati apa itu rata-rata calon gubernur itu sampai ratusan M untuk jadi itu. Iya, Akibatnya apa? Setelah jadi dia kalau jadi itu didukung oleh boy-boynya. Setelah jadi dia harus memberikan proyek pada boy-boynya. Ya. Akibatnya apa? Quality daripada bangunan sekolah, jalan apa itu di daerah itu ya rendah sekali karena udah banyak udah banyak penyimpangan ya. penyimpangan. Saya ini bangga sekolah di SMP 1 Jogja, SMA Kota Baru, yang gedungnya sebelum Belanda itu menjadi Nation Heritage. Sekarang ini terus terang gedung-gedung yang dibangun sekarang ini 20 tahun sudah ambruk. Banyak anak-anak sekolah di tenda. Ya. Dan bahkan belum 20 tahun sendiri udah banyak yang rusak. Ya, jembatan, jalan. Ya. Ya karena kepala daerah itu untuk nutupi pengeluarannya itu nyerahkan pada buir-buir yang rata-rata take profit terlalu besar. Ya karena balas jasa ya. Iyalah. Itu yang saya bilang bahwa kita belum siap di demokrasi berat di situ. Ya tapi memang kita sudah
sudah 3 kali Ya. presiden dipilih langsung ya. Ya, Dan itu sudah berjalan dengan baik. kalau presiden tidak apa-apa ya, presiden lalu Legislatif. wakil rakyat tidak apa-apa. Tapi kalau kepala daerah jangan dulu. Ya. Itu saya sarankan supaya kepala daerah itu dipilih di antara 3 pemenang pemilu partai secepat. Yang milih presiden supaya ada wibawa vertikal. Iya. Memang kan PDIP sejak awal itu sudah mengusulkan agar pemilihan kepala daerah itu kan dikembalikan kepada DPR kan, DPRD Ya. dengan ada 3 orang calon nanti Ya. presiden yang memutuskan. Ya. Supaya tidak mahal. Ya. Karena kalau kepala daerah itu dipilih langsung, dia harus didukung oleh boe-boe itu mahal sekali. Akibatnya apa? Setelah jadi dia harus membayar balas jasa pada boe-boe itu. Dan di samping itu memang kalau sangat bergantung kepada bohir, kadang-kadang kualitas kan nggak dilihat. Iya, Kualitas leadershipnya, kualitas Iya. pemimpinannya, birokrasinya. right. Nah, itu yang paling bahaya ya. dan sekarang kita beri rakyat untuk menerima serangan fajar, serangan subuh itu tidak baik. Rakyat kita itu karena income per kapita masih rendah, ada serangan subuh, serangan fajar untuk memilih itu sudah baik. Padahal kita sudah mulai yang bagus dulu ya, Opa ya. Ketika pemilu 99 kan kita sama sekali tidak ada itu menggunakan serangan fajar. Wah, ada. Kita betul-betul dipilih. Ya. Era reformasi dulu betul-betul kita bangkit tuh dari diktator ya. Jadi lalu kita dulu betul-betul profesional tertutup ya. Ya. Itu partai memilih salah satu terbaik di daerahnya ya. Setelah terbuka, nah itu harus jor-joran uang. Ya. Itu pendidikan rakyat yang terbaik. Gitu. Ya itulah. By law, undang-undang itu pemilihan itu harus tertutup lah. Tertutup. By law. Iya. Dan perjuangan kemarin kan gagal ya, Iya. di MK ya. Iya. Karena 8 partai tetap menginginkan supaya terbuka. Iya, tapi nanti jor-joran uang lagi itu. Ya, udah pasti Opa. Yang nomor 1 juga dia takut kalah. Ya, Kemudian 2, 3, 4 kepengin menang. ya. Ya. Ya, itu semua uang. Ya. Jadi Nanti kalau jadi dia harus kembalikan modalnya. Loh, ya, betul. sekarang ini kan kita dengan normal aja ya, saya Opa ya, tahun 2014 dengan kita normal saja itu saya hitung-hitung hampir 10 miliar. Ya, 2019 sekitar 12 miliar. ya. Dan kita tidak disupport oleh siapa-siapa kan? Iya. Harus cari uang sendiri. Harus uang sendiri. Nah kalau misalnya ada sponsornya untuk mendukung dia supaya menang menjadi calon DPR, ya sudah pasti nanti dia akan Memperjudi. iya, Iya, loyal kepada siapa yang membayar dia. betul. Nah itulah problem politik kita sekarang. Ya. Ya. Nah, Kita belum siap meniru demokrasi liberal, belum siap. ya, Opa ini hasil survei kita Ya, itu kan sudah tidak bisa, nampaknya tidak goyang lagi nih 3 calon presiden, capres, ya. Prabowo, Ganjar dan Anies Baswedan. Ya. Artinya kan rakyat itu tidak punya pilihan lain Ya, kecuali 3 orang ini. Betul. Kalau seandainya nanti 3-3 bisa memang didaftarkan Ya. di KPU. ya, Kalau sekarang masih bacalon kan, bakal calon capres. ya. Nah, kalau menurut Opa ya, apakah di luar 3 orang ini memang nggak ada lagi yang pantas untuk menjadi calon presiden? Ya, so far kita lihat Prabowo didukung oleh sekian banyak partai. Iya. Lalu kita hanya dengan PDIP dengan P3, Perindo, Hanura, ya. Ya. Lalu Anies dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ya, kita habis dengan itu. Habis dengan pemilihan itu. Iya.
Jadi 9 partai parlemen itu sudah terbagi habis. Ya, 2, 3, 4. ya, Ya, 9 partai. Dan sudah terbagi kepada 3 calon ini. ya. Ini persepsi ya, Opa, kira-kira prediksi lah, bukan persepsi. Prediksi Opa ya. Dari 3 calon ini, mana sih yang kuat nih? Kalau saya ya, Iya, rakyat harus belajar sejarah. Jas merah, iya, ya. Bahwa tiap-tiap calon itu punya sejarah. iya, Ya, iya benar. ya bagaimana Prabowo punya sejarah, ya enggak? Anies punya sejarah, Ganjar punya sejarah, itu rakyat, terutama kalau milenial nih yang merupakan majority dari pemilih ini harus 52%. apa? Anak muda kan? Iya, itu harus betul-betul belajar sejarah. Siapa seorang Prabowo, siapa seorang Ganjar, siapa seorang Anies. Harus belajar sejarah. Iya, Jas merah ya. Terus jangan sampai kita salah pilih orang yang the right man untuk memimpin negara yang demikian beragam ini ya. Dari ribuan pulau, berbeda suku, agama, adat, budaya ya. Itu harus tokoh yang betul-betul bisa protect keberagaman, kebinekaan ini. iya. Jangan yang mainkan pasal ayat-mayat, nggak boleh. Jangan sampai Indonesia ini ada lagi provinsi yang lepas kan? Ya, Cukup satu tuh pada masa Habibie dulu, Timur lepas, jangan sampai ada provinsi kita lepas lagi. ya, makanya seorang Soekarno melahirkan Pancasila itu karena itu adalah perekat keberagaman. Ya, jadi kalau kita prediksi siapa yang paling kuat Ya. sekarang ya. Orang kan begini, Opa, kalau bicara dari segi partai, pasti orang bilang Prabowo kuat. Ya, Karena didukung 4 partai. ya, Jumlah kursinya pun pasti besar di Ya. DPR ya. Kemudian nomor 2 mungkin PDIP. ya, Lalu koalisi yang ketiga Anies. Koalisinya Anies Baswedan. Nah, ini prediksinya Opa ini bagaimana ke depannya ini? Dari 3 capres ini dengan posisi masing-masing partai ini. Kalau saya tidak melihat dari posisi masing-masing partai ya. Yang diusung Ganjar, yang diusung oleh PDIP itu partai yang tidak banyak ya. Iya. Ini saya ingat pada masa lalu ya, waktu kita ngusung Jokowi itu ya. Iya. Itu juga kita dikeroyok oleh banyak partai. Ya, 2014. Ya, toh kita jadi pemenang. Jadi rakyat itu sekarang mulai cerdas memilih calon yang baik itu mulai cerdas ya. Ya. Dan dari survei Litbang Kompas sekarang, Ya. kelihatan sekali Ganjar rebound ya. Ya. Nanti kalau sudah Oktober diumumkan siapa cawapresnya, saya kira akan lebih menguat lagi, saya kira. Ya. Dan kemungkinan Opa kan kita lihat kalau PDIP ya secara historis kan memang antara elit dengan kadernya itu kan memang solid ya. Ya, Artinya kalau pimpinan partai sudah memutuskan calon presidennya A, semua. Sekarang semua bergerak. ya, tapi kalau partai-partai lain kan kita lihat gini, masih ada misalnya terus terang saja P3 mendukung Ganjar, tapi di bawah masih ada riak-riak, gitu. PAN mendukung Prabowo, tapi di bawah juga masih ada riak-riak gelombang ketidaksetujuan kan gitu. Gerindra juga sama. Ya Gerindra juga. Golkar juga digugat oleh Mahkamah Partai. Ya. Jadi soliditas partai ini memang tadi seperti Opa bilang menjawab ketidakpastian Ya. besarnya jumlah partai Ya. akan memenangkan calon presiden yang didukung oleh partai itu ya. Tidak selalu. Tidak selalu. Tapi soliditas, idealisme itu harus kita nomor satukan. Ya. Nah,
Kalau Opa melihat ya kondisi politik kita sekarang secara nasional, bahwa terus terang saja kan persepsi-persepsi yang masih banyak muncul di permukaan, misalnya bahwa tadi kita pengantar sudah kita sampaikan ya, bahwa seolah-olah Pak Jokowi ini kan bermain dua kaki kan gitu. Ya. Bermain dua kaki karena belum tegas mengatakan mendukung Ganjar. Memang tampaknya polanya seperti itu. Tapi tidak ada juga ketegasan mengatakan dukung Prabowo. Ya. Hanya para pendukung Prabowo merasakan seolah-olah Pak Jokowi ini sudah mendukung Prabowo. Makanya di mana-mana dipasanglah billboard Pak Jokowi dan Prabowo. Nah, ini sesungguhnya apa yang terjadi ini, Opa? Untuk nyapres itu tidak boleh nebeng popularitas orang lain, tidak boleh. Ya. Dia harus promote himself. Who am I? Ya, leadershipnya mesti ada. Ya? Harus ada. Ya, jadi tidak perlu seorang capres itu nebeng dengan kabarnya presiden itu vote for, tidak boleh itu. Dia harus promote himself. Who am I? Ya. Prabowo juga harus begitu. Siapa dia? Ya? Sejarahnya bagaimana? Sampai jadi Menhan apa itu? Ganjar bagaimana di Jawa Tengah sampai 2 periode? Apa yang dilakukan di Jawa Tengah? Anies di Jawa Barat, Anies di Jakarta juga harus promote ya. Ya. Apa yang sudah dilakukan di Jakarta? Rakyat bisa menilai itu. Oh, jadi makanya kalau kita lihat respon PDIP ya terhadap klaim-klaim yang dilakukan oleh pihak lain Ya. dengan memanfaatkan posisi Pak Jokowi, respon PDIP kan dingin aja ya, Ya. tidak reaktif ya kalau kita lihat. Ya, kita lihat anaknya Gibran sudah terang-terangan dukung Ganjar, Ya. Bobi juga begitu, dan Jokowi sebagai seorang presiden tidak bisa, dia bukan Pak Lurah, saya presiden Indonesia, saya bukan ketua partai, saya bukan ketua koalisi, dia tidak bisa untuk berpihak, itu tidak bisa dia menyatakan itu. Jadi Opa kan kenal Jokowi sebelum menjadi presiden, Ya, pada saat masih gubernur. ya betul. Kemudian setelah dia menjadi presiden, Opa 2 periode berada dekat dengan sebelah-sebelahan dengan kantor ruangan presiden Ya. di istana. Presiden mau makan pun ketemu kan gitu. Ya enggak lah ya, kadang-kadang aja lah. Enggak, maksud saya ruangannya itu kan masih Ya dalam istana, dalam istana kan gitu. Nah, bagaimana Opa melihat Jokowi ini kan kadang-kadang kalau kita lihat Opa ya, dia diremehkan biasa aja, ya kan? Bahkan yang meremehkan dia juga dianggap remeh. Artinya bukan orangnya yang dianggap remeh. Ucapan-ucapan yang mengatakan dia ini bodoh, dungu, tolol, bahkan yang paling sadis mengatakan dia bajingan kan gitu. Bahkan ada yang mengatakan dia ini Firaun kan. Ya Rocky Gerung. Nah, tapi kan kalau kita lihat Pak Jokowi ini apa ya, santai aja gitu. Ya orangnya begitu. Ya. Nah jadi Dia tidak mengadu, tidak apa dia. ya tidak mengeluh ya. Tidak, ya mengeluh mungkin, tapi kalau mengadu dalam bentuk, dia kan bisa dengan penghinaan Rocky Gerung itu dia bisa mengadukan. Iya, bisa. Tapi dia tidak mau lakukan. Seperti SBY dulu kan, Ya. mengadukan Egy Sujana, mengadukan si Ya, ya. siapa wakil ketua Dia orangnya, MPR kita. dia tidak lakukan tuh. Nah, Dia jadi dimaki-maki, dijelekin, apa itu dia diam. ya. Nah, kalau kita bawa nuansa budaya Jawa ya, misalnya katakanlah budaya dia orang Solo. Solo ini kan sebenarnya core-nya Jawa ini, Ya, ya kan? Intinya Jawa itu ya Solo. dan Jogja. Ya.
Jogja, Solo, apa tuh dipanggil dulu kan, Jogja, Solo kan. Mataram. Jadi kan itu sebenarnya orangnya bukan lembek. Ya. Kalau kita kenal orang Jogja ini kan Sejarah Mataram itu sejarah perang melawan Belanda dulu. Iya betul. keras kan. Iya. Tetapi Pak Jokowi kalau kita lihat kan bisa menahan. Ya. Bisa menahan. Menahan perasaan. Marah dia. Tetapi dia bisa menahan. Kalau Ya. orang Sumatera kan kalau model Bang Luhut, Wah, dia udah. ya kan? Atau siapa lagi yang orang-orang Sumatera Utara, Ya, ya. apa Aceh, Sulawesi kayak Pak Yusuf. Jalan orang mana? Saya Aceh. Oh, bisa dipukul itu. Oh iya. Atau seperti Pak Yusuf Kala orang Makassar ya kan. Nah, tapi kan kalau orang Jawa, Pak Harto aja sudah lama itu ngomong saya gebuk kan. Iya, iya. Tapi udah lama sekali. Iya. Udah berkuasa 25 tahun lebih itu. Pak Jokowi juga sempat sebenarnya dalam satu pidato dia mengatakan bahwa saya di ini segala macam, kali ini saya lawan. Saya lawan. Nah, kan ada itu kata-kata dia itu. Tetapi kemudian keluar lagi dengan bahasa yang lembut. Gitu. Ya. Bahasa Jawa. Iya. Adat berlaku orang Jawa. Nah, itulah gitu. Anda pasor. Baik, Pak, ini kan kita bicara yang situasi sekarang. Ya. Kita satu hal yang kehilangan dari bangsa ini adalah kita kehilangan Bung Karno. Ya. Gitu kan. Artinya kalau Bung Karno itu sempat memimpin Indonesia sampai tahun 80 saja, Ya. kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya Indonesia. Ya. Karena dulu negara-negara yang hebat sekarang, Malaysia kita bicara, termasuk RRC misalnya, itu kan semuanya belajarnya bersama Bung Karno. Ya. Pikiran-pikiran ideologisnya ya, Ya. gitu. Tapi Ya, proklamasi kemerdekaan tahun 45 itu kan negara pertama di daerah ini. ya. Kalau Cina tahun berapa dia ya? Malaysia kan masih kemudian, Singapura juga kemudian ya. Nah, jadi apa pengalaman yang bisa Opa sampaikan ketika Opa ini pernah bersama Bung Karno? Sikapnya konsisten, sikapnya yang pro rakyat, sikapnya yang sejarah dia mulai dari BS, ITB yang keluar sejarah untuk Indonesia Merdeka, itu seorang pejuang. Iya. Ya di ITB itu dia karangannya Indonesia mencapai Indonesia Merdeka, Indonesia menggugat, itu mana ada mahasiswa yang berani begitu. Saya gugat pemerintah Belanda. Iya. Tidak ada lah. Dia waktu sekolah sudah masuk keluar penjara. Tapi sayang pada akhir masa hidupnya dipenjara oleh bangsa saya sendiri. Ya. Jadi saya bilang selalu bahwa sejarah Indonesia itu adalah sejarah bangsa ya. Ya. Itu sejarah karma politik. Bagaimana seorang Soekarno dianiaya di era akhir hidupnya. Kemudian anaknya jadi presiden, cucunya jadi ketua DPR, Iya. kader terbaiknya menjadi dua periode. Iya. Saya yang bukan siapa-siapa menjadi buat tim pres sampai sekarang, Iya. belum pernah pensiun ya. Iya, iya benar. Itu berkah dari seorang Bung Soekarno. Soekarno. Bagaimana saya dampingi, saya kemudian jobless, setahun saya jadi supir bis kota, karena anak-anak masih di TK waktu itu. Tapi Opa yang paling menyayat hati ya, kita kan pasti kalau kita apalagi seperti Bung Karno ini kan seorang pemimpin besar. Ya, Seorang pemimpin, kalau orang memahami, membaca buku-buku dan tulisan dia, bukan hanya sekedar kagum dia sebagai pendiri republik, tetapi dari segi pandangan filsafat ideologinya, Luar biasa. itu kan luar biasa. Kalau orang mau baca di bawah, ya sekarang pidatonya tubi-tubi juga menjadi milik UNESCO sekarang. iya, Namanya diabadikan di 8 negara. Ya. Mana ada kepala negara yang diabadikan? 8 negara. di Amerika Latin itu bahkan presiden seperti Bolivia, Hugo Chavez itu di ruangannya ada foto Bung Karno. Iya. Ya. Jadi ini yang kita terus terang saya sayangkan, belum ada
monumen para pendiri bangsa ya. Di tiap negara itu ada monumen pendiri bangsa. Iya. Di Amerika ada monumen George Washington, Lincoln, Jefferson. Di Vietnam ada monumen Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Di RRT ada monumen Mao, di Ankara ada monumen Kemal Atatürk. Saya pernah kesana semua itu. Anak-anak itu belajar dari perjuangan para bangsa. Di sini kita perlu monumen para founding fathers, monumen Soekarno-Hatta. Saya sayangkan bahwa museum Satria Mandala itu menjadi museum Satria, bukan museum Bung Karno. Itu tempat Bung Karno itu harus jadi museum Bung Karno itu. Kenapa harus jadi? Kita belum punya history. Yang kita punya adalah glorify history. Sejarah yang terlalu dinonjolkan kepahlawanan. Tapi hakikatnya baik buruk sejarah ya. Hitam putih sejarah itu harus dicetakkan untuk generasi muda. Kita tidak perlu sembunyikan. Tapi Opa udah usulkan ke Pak Jokowi nggak tuh? Ya, saya sudah sampaikan dan dalam tiap kali wawancara saya selalu sampaikan. Kita harus jujur pada sejarah. Hitam putih sejarah kita itu tidak hanya kita, tiap bangsa itu hitam putih sejarah itu disampaikan, ada monumennya. Di Jerman ada monumen di mana Yahudi dibakar itu. Masih ada. Di Afrika Selatan, pantai yang itu for blacks and for dogs itu masih ada. Chili, Argentina itu masih ada semua. Kita juga perlu punya monumen-monumen yang secara bangsa, yang fundamental ya. Iya, harus punya. Yang memang supaya generasi muda ini tahu sejarah bangsa. Jangan kita hanya punya monumen kepahlawanan, glorify, itu tidak baik. Hitam putih sejarah itu harus kita ungkap. Anak-anak muda harus tahu bahwa hitam putih sejarah, black or white itu mereka tahu. Ya, bagaimana perjuangan seorang Soekarno yang sejak sekolah keluar masuk penjara, tapi akhir hidupnya juga dipenjara oleh bangsanya sendiri. Itu why? Bahkan saya dengar waktu di penjara itu minta dokter saja susah ya? Tidak bisa. Nggak bisa ya? Saya kan tahu saya. Resep aja yang dikasih. Dia ada kelainan ginjal tahun 64, itu harusnya dirawat dengan baik, tapi saya tahu persis dalam keadaan dying itu dia tidak terawat dengan baik. Nah, artinya tapi yang kalau kita lihat ya, ketika Megawati menjadi presiden, sama sekali tidak pernah menyentuh Pak Harto. Sama sekali tidak mengganggu keluarganya Pak Harto, anak-anaknya. Ini kan semua luar biasa ya. Kalau orang mau lihat di situ ya, kalau Megawati saat itu bicara dendam, pasti sudah kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi mungkin karena dia mungkin ingat bapaknya ya, Bung Karno bukan seorang pendendam, akhirnya dia tidak lakukan apa-apa. Dihukum aja nggak? Ya tapi gini ya, saya kan bilang tadi secara bangsa itu secara karma politik, sing pepe wuwuh, sing salah seleh, sing nyolongan bakal kehilangan. BK yang tidak bermodal dia bisa bikin partai terbesar sekarang. Sekarang saya mau tanya keluarga Soeharto yang uangnya banyak, bisa nggak bikin partai? Nggak bisa. Itulah sejarah bangsa itu, sejarah karma politik itu di situ. Kalau kita menanam hal yang baik itu, kita bisa menumbuhkan kader-kader yang baik. Kalau kita miliki uang yang tidak baik, uang haram itu bikin apa aja susah. Efeknya pasti negatif terus panjang. Karena ada orang yang terzalimi di situ ya. Oh banyak. Tahu di Kelurahan A dulu di Kelurahan B Pulau Buru, Nusa Kambangan, Kelurahan C dulu dosa turunan, bersih lingkungan, gitu-gitulah. Bahkan sampai sekarang masih dibawa-bawa itu. Masih ada. Sekarang Mahfud MD mau keliling Eropa kan, yang lari-lari itu mau diberi karena kehilangan stateless. Yang ke Eropa Timur, ke Rusia, itu dicopot paspornya dulu, kecam.
Nah, itu kan nggak boleh. Mereka sudah kerja di sana. Iya, sekolah di sana, lalu tidak diakui, lalu stateless, lalu kemudian menetap di sana. Di sekarang mau dipulihkan ya. Ya. Dan saya ketika saya ke Ceko, saya ke Jerman, Ketemu mereka kan? ketemu mereka ngobrol. Mereka itu mau sebenarnya kembali ke Indonesia dengan keahlian yang mereka punya. Tapi tidak bisa. Tetapi problemnya satu, hambatan tadi administratif, ya, paspor. Kedua, sampai Indonesia mereka nggak dihargai. Betul. Padahal di sana mereka itu teknisi-teknisi Dipakai negaranya. Airbus, Boeing, perusahaan-perusahaan. Oh, itu yang pakai tenaga kita itu. Iya. Dan pintar-pintar. Iya. Gitu lah. Ya artinya kelas-kelasnya Pak Habibie banyak lah di sana. Iya, betul. Nah, tapi ya itu tadi, kita ini kurang menghargai Opa. Makanya saya setuju dengan Opa tadi mengatakan bahwa sejarah dilupakan, kemudian hakikat daripada sejarah yang dilahirkan oleh para tokoh kita juga tidak dikembangkan ya. Ya, nggak Opa, ya. ditulis. Itu sebabnya apa sih Opa ya? Kalau kita bicara Ya, sebab. kita ingin glorify sejarah. Kita belum punya history kita belum punya. Ya. Yang kita tulis adalah sejarah kepahlawanan, ya. Sejarah baik buruknya bangsa ini tidak tulis, itu tidak baik. Kita harus mengajar generasi muda bahwa hitam putih sejarah itu kita miliki. Ya. Tidak hanya kita, semua bangsa miliki begitu. Ya. Jerman pernah bunuh 6 juta orang Yahudi, ya dah. Iya, benar. Di Afrika Selatan hitam putih ada, ya dah. Ini pantai orang kulit putih, ini pantai orang hitam dan untuk anjing, itu ada semua. Dan kita pada zaman Belanda kan begitu juga kan. Loh iya, soal Belanda juga ada Europees, ada Vreemdelingen, Arab sama Cina, Ya. ada Irlanders. Irlanders itu kita. Iya. Itu saya pelajari zaman saya kecil itu. Nah, itu kan harus diketahui sebenarnya, harus dipelajari ya. Bagaimana? Harus dipelajari, harus diajarkan. Iyalah. Dan kalau orang mau tahu tempatnya di mana belajar itu kan mesti ada. Nah, Nah, artinya secara khusus memang ada museumnya ya, ada perpustakaan. itu yang kita tidak punya itu. Ya. Kita ini, Museum the history itu kita harus punya. The Beatles saja tuh di Liverpool ada museumnya. Ya. Ya, orang masuk bayar. Dan ada patung-patung mereka kan. Ya. Di pinggir laut itu ada patung The Beatles. Kemudian di dalam ada museumnya untuk orang mau ngetahui The Beatles itu apa. Atau satu lagi Kamu Opa ya. tanya sekarang, Jalan Soekarno dan Hatta aja tidak ada di semua kota. Ya. Kalah sama Jalan Kapten Muslihat di Bogor. Sersan aja di Bandung ada Sersan Bajuri. Ya. Who is Sersan Bajuri tidak tahu saya. Kapten Muslihat juga ada jasanya, tapi apa ya? Tapi nama Soekarno Hatta di sosialisasi itu selama Orde Baru kan Ya. nama Bogor harus hilang tuh. Nah, sekarang mulai ada patung, mulai ada tuh kan, jalan Tapi tuh. saya Sekarang. ingat tulisan Bung Karno yang khusus dia tuliskan Waktu ditahan. ya untuk Opa Ya. kepada saudara Sidarto kan Ya. disitu. Ide, semangat, jiwa saya, Ideologi, semangat saya, ide, semangat dan ideologi jiwa saya tidak bisa dibunuh. tidak akan pernah mati ya. Tidak pernah mati. Ya. Soekarno 10 Desember 67. Ya. Nah itu Dalam keadaan ditahan, dying aja dia masih bisa nulis itu. ya. Jadi kalau kita lihat memang oke, orang bisa dibunuh atas nama Soekarno. Nama Soekarno bisa mau dihilangkan. Tapi jiwa semangatnya tidak bisa Ya, nggak dibunuh. bisa. Karena ideologi ya. Ya. Ideologi kan dibunuh 1000 kali hidup lagi. Iya, sekarang buktinya partainya juga partai yang Soekarnois sekarang jadi pemenang. Ya. Itu adalah karma. Ya. Ya, artinya Saya mau tanya sekarang, ada partai yang pro Soeharto. malu-malu. Malu-malu. Maaf ya, saya juga pernah bekerja dan walaupun saya alami jobless selama 4 tahun, ya, saya diperiksa TPRPU, tapi ya beliau pernah jadi presiden lah ya dalam sejarah kita.
Tapi apa yang kita alami dalam pelanggaran HAM, ya, dan macam-macam itu ada dalam sejarah itu. Dan salah satu pelanggaran berat adalah salah satu capres kita ya. Saya tidak mention namanya ya. Iya. Ya itu orang kan itu jangan jas merah itu tadi penting. Ya. Jas merah itu penting. Dan jangan menganggap orang itu gampang berubah. Ya. Memang betul orang akan berubah, tapi tidak gampang juga orang itu berubah kalau itu sudah menjadi karakter dia kan. Ya. Itu. Nah ini mungkin generasi milenial ini yang jumlahnya 52% lebih ini 60 ya 60% ya dia mesti belajar dan hati-hati. Sekarang sudah mulai tahu mereka. Ya, artinya dukungan milenial pada seorang Ganjar itu makin meningkat ya. Ya partai boleh tidak mendukung Ganjar, tetapi masanya, kadernya. Partai terang-terangan menunjuk Ganjar. Bukan partai-partai yang tidak. Partai-partai yang tidak. Ya. Kalau PDIP kan jelas. Ya. Sudah. Hanya PDIP, P3, Perindo, Hanura. Ya. Partai kecil lah. Ya, tapi kan seperti kita lihat 2014 kan. Sama. Bahkan pilkada ada yang calon perseorangan yang dia bisa menang. Iya. Memang kekuatan figur itu penting. Iya. Nah, kekuatan figur itu. Jangan sekarang kekuatan duit, bahaya. Tapi kan banyak orang bilang begini, Opa. Apa? Kalau dikasih duit ambil, tapi pilih sesuai dengan hati nurani. Tidak mudah ya untuk rakyat yang masih di rata-rata SMP itu tidak mudah ya. Kalau di negara barat yang sudah high educated itu dia bisa ya. Tapi kalau di kan kita yang masih butuh uang makan ya, itu dia nunggu serangan fajar, serangan subuh itu demokrasi yang serba bablas ini belum mendidik ya. Opa ngomong-ngomong sebagai Watimpres, ya, itu pasti banyak masukan yang disampaikan kepada banyak Presiden. Sebulan sampai 100 nastim ada itu. Ya, itu kira-kira persentase yang bisa dijalankan oleh Presiden berapa persen? Banyak, hanya itu rahasia ya. Tapi nasihat pertimbangan dari tiap kali rapat itu sebulan bisa sampai 100. Gitu ya. Banyak. Dan kita lihat bahwa di lapangan dilakukan. Nah, kalau Pak itu siapa yang namanya Habib Lutfi ya? Ya. Nah, itu juga banyak mungkin ya bersama Opa memberikan masukan ya. Saya udah berapa kali ke ruangan Opa itu, ruangannya cukup sederhana juga, tidak terlalu besar-besar itu ruangan Watimpres ya. Tapi cukup untuk bekerja dan berpikir itu nyaman ya. Ya. Nah, sekarang kan kita mau menjelang pemilu. Ya. Tentu masalah-masalah menghadapi pemilu ini banyak. Ya. Dan pasti Watimpres ini sebagai Watimpres sudah banyak memberikan masukan kepada Presiden. Ya. Nah, persoalan capres cawapres sudah ada nggak masukan kepada Presiden? Wah, sekarang Watimpres kan terdiri dari beberapa partai kan. Iya. Jadi ya mereka ada yang searah dengan partai, ada yang tidak ya. Saya tidak tahu ya. Kalau Pak Mardiono nggak lagi ya? Sudah keluar ketua kan? P3. Tapi kan P3 dukung kita kan. Iya. Jadi yang dari partai siapa lagi di Watimpres? Ya, Pak Agung dari Golkar. Oh, Agung Laksono. Tapi ya, dia dukung siapa saya tidak tahu. Iya. Pak Wiranto juga dulu di Golkar juga. Iya. Terus terakhir kan Hanura. Hanura ya. Hanura kalau ikut Hanura dia dukung Ganjar pasti. Ya, tapi sekarang tidak di Hanura lagi. Ya, saya tidak tahu sekarang. Tapi yang terang-terangan dukungan Ganjar hanya saya. Iya. Saya dan Mardiono. Mardiono sekarang tidak dia sudah keluar ya. Karena jadi ketua partai ya. Gantinya Farid sekarang. Farid. Dulu bekas ketua P3.
Oh, Farid. Iya, sekarang gantinya Mardiono Farid sekarang. Baru diganti sebulan lalu. Farid dan Duta Besar Korea Selatan tuh. Iya. Pak Gandhi Sulis. Dua orang pengganti itu. Menggantikan Almarhum Arifin dan Pak Iya. Mardiono. Almarhum Arifin Panegoro. Dengan Presiden itu pernah berpidato menyatakan bahwa harapan dia kan Presiden yang akan datang itu melanjutkan Ya, pembangunan apa yang sudah dia lakukan. ya. Nah, sehingga ada kesinambungan. Artinya program legacy Jokowi itu diteruskan oleh penggantinya. Ya. Yang paling tepat ini siapa yang meneruskan ini? Ya, kalau menurut saya Ganjar lah. Ganjar ya. Nah, karena dia seorang nasionalis, Pancasilais, tidak mainkan agama, ya enggak? Ya. Ada yang mainkan agama, ada calon? Nggak ada. Tidak ada. Pasal ayat mayat Maksudnya ada. para calon presiden ini? Ya, Ya kalau yang selama ini dianggap bermain dengan agama ini kan Anies. Nah. Iya kan? pernah ya. Nah, di DKI dulu kan Ada yang masa lalu ada yang pelanggaran berat nggak katanya? Lo rakyat harus tahu, Iya, ya lah. iya. Kita harus pilih seorang nasionalis Pancasilais, pro kebinekaan, pro keragaman yang memang bekerja untuk rakyat, ya. ya artinya memang semuanya punya salah. Ya. Tapi kan dicari siapa yang paling minimal. Ya, betul. Nggak ada orang perfect, nggak ada. Nggak ada. Ya bahkan orang bilang Bung Karno pun punya cacat, Ya. kelemahan, ya kan gitu. Apalagi seorang Ganjar. Ya. Tetapi kan kalau dibandingkan dengan yang lain, kira-kira orang melihat Ganjar ini lebih, Ya, bagi saya ya. lebih ya, gitu Pak. Kayak salah satu deklarator Ganjaris 1 Juni 2 tahun yang lalu. Ganjaris. Ya, Ketuanya siapa itu ya, Pak? ketuanya nggak ada. Nggak ada ya. Saya ketua pembina seksinya Kris. Ya, Tapi Pak, kita declare sudah 2 tahun yang lalu. sebenarnya kan hampir semua relawan, pelopor, pendukung Pak Jokowi ini kan ide-ide awalnya semuanya OPA ini. Udah lah, saya salah Ya, satu. artinya aja. OPA yang bisa mengumpulkan anak-anak muda ini. Ya, Kemudian mereka, ya akselerasinya mereka jalan sendiri. ya, tapi saya mungkin dia paling tua aja lah. Ya, saya kan ikut itu ya, Didi ya. Lo waktu saya masuk DPR 19 kan umur 63 saya ini. Iya. Karena saya mengalami masa orde baru di mana ya kita ngomong pun tidak boleh karena sekarang kenapa kita masuk DPR itu karena kita ingin Iya. menyuarakan betul-betul suara rakyat. Dan kita tidak pernah dilarang oleh Ibu Mega untuk Tidak bicara. Kan? boleh. Kita betul-betul waktu itu membangun civil society, Ya. demokrasi, hukum yang era orde baru kan itu diinjak semua kan. Ya. Ya beda lah. Kecuali kawan-kawan yang Golkar masih kikuk ya. Ya, Karena mungkin. mereka lama sekali terkungkung kan. Ya, tapi sekarang mereka mulai ya secara declare mereka pro ke sana, tapi mungkin di dalamnya kan ada making dari Mahkamah Partai yang rebel tuh kan, Iya. yang tidak mau. Di bawahnya mungkin lain-lain mungkin ya. Jadi kalau koalisi partai ini bagaimana Opa menilai? Misalnya apa bisa utuh ini sampai Oktober November nih? Yang 4 partai, Gerindra, PKB, Ya. Golkar dan PAN. Kemudian So, saya terus terang dengan mendadak mendukung Prabowo. Prabowo itu saya saya bilang bau amis saja lah ya. Ada yang apa itu namanya ya nggak enak aja lah ya. Bukan totally didukung oleh internal, saya kira tidak ya. Totally didukung enggak. Itu lebih ke pribadi ya, ketua umum. Kemungkinan ya ketuanya, karena ada gugatan dari Mekeng dari Mahkamah Partai Bang. Iya. Dan juga di bawahnya mungkin ada yang relawannya udah Minta munaslup segala macam ya kan. betul. Begitu juga ketidakpuasan para kader PAN dan kader Ya, sama. Golkar ya di
tengah-tengah masyarakat kita. Nah itu juga menjadi problem. Opa, kita ini sudah hampir 1 jam juga ya ngobrol. Nah mungkin Opa mau kasih gambaran ya. Sebenarnya keinginan Opa ini terhadap Indonesia ini seperti apa? Kan pasti ada Opa harapkan Indonesia ini seperti apa sih yang kita harapkan? Gini ya, kita ini udah diramalkan the next 25 tahun ke depan itu kita akan jadi the big five di dunia. Ya. Ya, udah diramalkan ya oleh IMF, World Bank ya. Jadi harus dipimpin oleh orang yang betul-betul dia honest dan seorang yang mampu mengelola keberagaman kebinekaan bangsa. Ya. Tidak boleh seorang kepala negara yang mainkan agama, tidak boleh ya. Dan tidak boleh orang yang terus terang kebanjiran duit, tapi itu tidak boleh ya. Dia harus orang-orang yang tokoh yang sederhana yang betul-betul berjuang dari bawah ya. Itulah yang harus kita pilih. Ya artinya kan jangan presiden yang akan datang itu dikendalikan oleh para pemilik modal kan? Yes, betul. Bahwa pemilik modal ini penting untuk mau bantu silakan kan gitu. Ya, tapi tidak lalu dikendalikan. Ya. Nah itu yang bahaya sekali. Apalagi memang tujuannya bukan hanya mengendalikan, ingin menguasai itu lebih berat lagi. Ingin berdikte, tidak boleh. Ya. Indonesia sudah diramalkan menjadi negara maju next 25 tahun ke depan ya, harus dipimpin oleh orang-orang yang bekerja keras, jujur, merayat, Pancasilais, pro kebinekaan ya. Ya ke sana. Nah, Opa ini kan sudah pakai baju garis-garis ya. Ya. Yang didesain oleh Jokowi untuk pemenangan Ganjar ya. Ya. Baju yang dipakai oleh tim nanti relawan Ganjar. Ya. Pertama, secara leadership, bagaimana pandangan Opa terhadap Ganjar ini? So far selama 10 tahun jadi gubernur dia memimpin Jawa Tengah dengan baik. Artinya prestasinya terhadap pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, UMKM, stunting itu dikerjakan dengan baik ya. Mudah-mudahan ini kalau dia terpilih dia akan mengerjakan untuk nationwide ya, untuk Indonesia. Ya. Dari segi ketegasannya dalam aspek hukum bagaimana, Pak? Ya, so far ya dia seorang pemimpin yang berayat lah ya. Dia akan mendengarkan suara rakyat untuk Indonesia yang lebih baik. Ya. Mungkin ini saya pertanyaan yang terakhir. Ya. Yang ini sensitif. Ya. Ya. Ini bagi saya tidak ada yang sensitif. Iya. Ya, buat para penonton. Ya. Tidak apa-apa. Apa? Ya. Terakhir itu kan kira-kira berapa bulan yang lalu rame itu. Rame apa? Persoalan Ganjar itu nonton apa? Bokep ya? Apa? Film porno. Ya, ya. Dan Ganjar bilang saya sudah dewasa. Apa salahnya saya nonton ini? Kan gitu. Saya kadang-kadang juga nonton. Lah ya. Nah, Netflix kan ada macam-macam itu. Iya. Apa salah sih? Jadi nggak ada masalah itu ya? Nggak apa-apa. Asal saya lihat kehidupan keluarga Ganjar itu keluarga harmonis. Ya. Bagaimana nyonya Ganjar, Ratikoh, anaknya, itu tumbuh dari bawah itu. Iya. Well educated dan mereka rukun. Kalau nonton apa kita nggak boleh? Jadi intinya kalau itu ingin digunakan untuk mendiskreditkan Ganjar, tidak fair. itu tidak fair dan nggak ada masalah kan? No, tidak ada masalah lah. Saya sendiri melihat itu kan hiburan itu gimana sih? Dan bukan gitu aja, hampir semua orang sebenarnya seperti itu. Sama, hanya ada yang sok suci, ada yang sok itulah. Iya. Nggak apa-apa. Jadi biasalah itu ya. Iya, ada apa. Baik Opa, kita udah 1 jam. Thank you. Ya nanti ini kan baru episode pertama nih. Nanti kapan kita minta ada isu apa lagi kita minta lagi Opa. Silakan Bicara, ya kan? Mungkin Opa mau memberikan closing statement, kata akhir dari dialog kita ini. Ya, saya merasa ada kehormatan rekan saya pejuang 99 dengan saya era reformasi itu datang ke rumah saya untuk ambil video ini dan semoga kita tetap berjuang di jalan yang
baik ya. Ya, terakhir saya sempat juga datang ya waktu almarhum. Ya meninggal. Nah, sebelumnya saya datang juga ke Kemang Utara Ya. membawa calon gubernur dari Sulawesi Selatan. Oh iya betul. Tapi kalah juga kawan kita itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, Kalah menang dalam biasa. demokrasi itu biasa. Ya. Dan Opa di situ kan kelihatan netral ya. Ya. Tidak mendukung siapa-siapa, silahkan maju semua. Ya. Ya, sebagai senior ya. Jadi kalau kita bicara, orang bilang Pandana Baban politikus senior. Nah, saya juga dianggap sudah senior. Tapi kalau kita bicara politisi yang sangat senior, sangat senior, itulah Opa Sidarto yang ada bersama kita pada hari ini. Terima kasih Opa. Thank you. Sampai jumpa lagi. Ya. Semoga selalu sehat. Amin.